Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bobotoh. Kali ini nggak live. Kenapa? Karena lagi saum ya, puasa hari pertama. Kusabab kamari-kamari lamun live tungtungna ngomongkeun batur. Jadi hari pertama puasa kita ngomongin yang netral-netral aja ya. Nah, topik bahasan pada hari ini adalah tentang transformasi Persib ya. Dari tim amatir, lalu dulu itu dibiayain APBD, sangat bergantung sama APBD, hingga akhirnya menjadi klub profesional yang mandiri. Nah, sebetulnya yang saya ceritain nanti, ini bukan karena saya bobotoh Persib, terus ngebagus-bagusin Persib, enggak gitu ya. Jadi walaupun saya ini misalkan pendukungnya PSIS, pendukungnya PSM, Persebaya, atau pendukungnya pendukung apa nih, tim yang ya Persik segala macam ya. Tapi kalau secara objektif memang kita harus mengakui bahwa Persib ini adalah salah satu pionir ya, salah satu pelopor. Kalau misalkan kita ngomongin kalau misalkan kita ngomongin tentang klub profesional yang sesungguhnya di Indonesia gitu ya. Oh ya, nanti saya akan banyak tertegun, akan banyak diem ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak live, biasanya kan ada contekan ya di direct segala macem. Tapi kenyataannya saya mah nggak megang contekan tuh, lihat laptop wae parem sebetulnya mah ieu mah naon properti ya. Jadi nanti saya akan banyak diam karena mikir ya, enaknya ngomongin apa lagi nih kalau topiknya tentang ini. Pertama-tama kita ngomongin Persib di masa lalu saja ya. Saya pingin membahas ungkapan kita di live yang kemarin tuh. Ada istilah katanya Persib nu aing ya. Itu slogan yang kayaknya heroik banget, heroik, loyal, militan, dan sangat keren kalau kita omongin ya. Nah, sebetulnya ungkapan Persib nu aing ya, Persib nu aing itu relevannya itu ya, relevan dan sulit dibantah. Itu sebetulnya kalau kita ngomongin Persib di masa lalu ya, ketika Persib masih pakai APBD. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena gini, dulu itu kan Persib ini kan Persib ya, dan seluruh klub perserikatan sebetulnya itu adalah milik Pemda, pemerintah daerah. Jadi yang namanya Persib itu adalah sebetulnya milik Pemkot Kota Bandung ya. Dan namanya klub milik Pemkot, milik Pemda, itu dia tuh kan dibiayai oleh dana APBD ya, dana APBD. Nah, APBD ini berasal dari mana? Itu berasal dari uang rakyatnya Kota Bandung ya, warga Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung. Mereka bayar pajak, bayar retribusi, yaitu kontribusinya ke APBD. Lalu APBD ini digunakan untuk membiayai banyak hal. Termasuk diantaranya adalah membiayai klub bernama Persib ya, seluruhnya seperti itu gitu. Nah, ini tuh dikenal sebagai zaman perserikatan ya, zaman era sepak bola amatir. Nah, lalu dulu kan ada kompetisi itu ada dua, ada Galatama nih yang semi profesional ya, Galatama sama perserikatan. Nah, Persib ada di perserikatan, pamornya lebih kencang perserikatan sebetulnya ya. Pada tahun 94-95 dimulailah era Liga Indonesia. Jadi dilebur tuh yang namanya tim-tim perserikatan sama tim-tim Galatama. Itu dilebur, mereka mengarungi yang namanya Liga Indonesia pertama gitu ya. Nah, Liga Indonesia ini kan sebetulnya kan diharapkan sebagai liga profesional gitu ya, liga profesional. Tapi apakah itu betul profesional? Tidak ya. Pada kenyataannya itu tidak profesional. Salah satu indikator kenapa Liga Indonesia yang pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya tidak profesional adalah karena klub-klub pesertanya itu dibiayai oleh uang negara, APBD ya, oleh APBD. Itu nggak profesional. Sedangkan pengertian profesional itu kan ya mandiri ya, nyari duit sendiri, mandiri gitu. Makanya kalau Anda mengenal istilah pemain profesional, pemain pro, pemain sepak bola profesional, itu artinya dia itu betul-betul menggantungkan hidupnya ya, nafkahnya, kehidupannya terkait profesi dia sebagai pesepak bola profesional
gitu. Jadi bukan buat nyambi, tapi total dia main bola untuk menghidupi dirinya sendiri. Termasuk klub sepak bola profesional, dia itu beraktivitas di dunia sepak bola untuk membiayai klubnya sendiri, membiayai klub sendiri. Libur benar. Nah, kalau kerteping ya, tong di yang ngomongkan gitu ya. Jadi tentang klub profesional ya. Klub profesional itu sebetulnya kalau pengertiannya kita ngomongin tidak pakai APBD ya, itu lebih identik sama klub-klub perseorangan ya, perseorangan sama klub-klub mungkin milik BUMN gitu-gitu ya, ada ya. Jadi klub-klub seperti Pelita Jaya dulu, Pelita Jaya ya, sebetulnya yang klub-klub Galatama itu sudah mulai ke arah sana ya. Mereka tidak pakai uang APBD, tapi uang sendiri, uang bosnya ya, uang pemiliknya gitu loh. Nah, lalu bagaimana dengan Persib? Ya, Persib itu bukan klub profesional sebetulnya ketika mereka masih mengandalkan APBD ya. Suatu transformasi yang penting dari Persib Bandung itu dimulai sekitar tahun berapa ya? 2008, 2009 ya, pokoknya sekitar segituan ya. Jadi Persib itu berubah menjadi 2008 belum ya. 2008 belum kayaknya, 2009 2010 ya. Jadi Persib itu berubah atau dinaungi ya. Mereka tuh punya bendera PT PBB, PT Persib Bandung Bermartabat. Nah, kalau kita ngomongin PT dalam konteks perseroan terbatas ya. Jadi PT atau perseroan terbatas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya. Di situ tentang diatur namanya itu ada dewan direksi, ada komisaris gitu ya. Jadi kita sebetulnya ngomongin tentang perusahaan, pure perusahaan ya. Ceritanya gini ini ceritanya ya. Jadi kita tuh kadang-kadang selalu menganggap rezim terdahulu sepak bola itu jelek semuanya gitu ya. Sebetulnya enggak juga gitu. Justru era sepak bola profesional dan Persib lepas dari APBD atau klub-klub sepak bola itu lepas dari APBD, justru ini lahir atau digagas oleh pengurus PSSI yang tahun-tahun segitu ya. Saya tanpa menyebut nama, Anda udah tahu kan tahun-tahun segitu siapa? Itu adalah pengurus PSSI yang mungkin banyak orang itu ya begitulah ya, kayaknya kurang support gitu ya. Tapi ya terlepas dari pro kontra, kita harus mengakui bahwa ternyata rezim PSSI pengurus tahun segituan lah yang mencanangkan era profesional gitu ya. Jadi PSSI ini kalau nggak salah berkaitan ada yang namanya itu Asian Vision dan lain sebagainya. Pokoknya PSSI mengatakan bahwa klub sepak bola profesional itu harus berbadan hukum ya, harus berbadan hukum. Nah, yang namanya badan hukum di Indonesia itu banyak gitu ya. Banyak, ada yayasan, ada koperasi, ada perseroan terbatas. Tapi kalau kita ngomonginnya sepak bola profesional, industri, maka sebetulnya badan hukum yang dimaksud itu adalah PT ya, PT perusahaan dia. Karena apa? Karena kalau PT ini dia pure ya, profit oriented, mencari laba. Jadi kayak PT-PT yang lainnya gitu. Ada PT yang memproduksi makanan, lalu memproduksi mungkin alat-alat kedokteran, ada yang memproduksi alat-alat segala macam lah ya, termasuk media-media gitu ya. Media-media, ada TV, ada radio, semua kan PT ya. Mereka tujuannya apa? Tujuannya mencari uang. Nah, termasuk PT kalau kita bicara konteks sepak bola, tujuannya apa? Tujuannya mencari uang gitu ya. Nah, waktu itu Persib menjadi PT awal-awal ya. Jadi memang dia itu PT perseroan terbatas bajunya ya. Tapi ternyata Persib generasi awal ini ya, Persib generasi pertama sebelum datangnya konsorsium ya. Jadi Persib ini udah jadi PT, ada aktanya gitu ya. Tapi mereka itu masih PT-PT-an, PT bohong-bohongan. Ini saya serius loh. Kenapa saya ngomong Persib ini PT bohong-bohongan? Karena ternyata Persib ini masih mendapatkan kucuran dana APBD gitu ya. Lalu yang kedua, orang-orangnya kalau kita lihat ya, orang-orang yang menjadi pengurus Persib saat itu masih banyak pejabat publik ya, pejabat publik. Waktu itu kayak Pak manajernya saja, manajernya itu Bapak almarhum Pak Yaya Sutarja. Dulu itu beliau mantan kepala PDAM Kota Bandung gitu ya. Nah, pertama-tama ini mah kesekian kalinya ya. Saya cuma mau ngejelasin nih, kenapa sih
klub sepak bola profesional itu nggak boleh pakai APBD ya, nggak boleh pakai APBD. Pokoknya nggak benar lah kalau ada klub sepak bola pakai APBD. Ini klub profesional ya, itu nggak benar gitu. Karena apa? Karena gini loh. Tadi kan saya udah bilang ya, APBD itu kan dibayarkan sama uang rakyat, bayar pajak, apa retribusi apa ya. Nah sebetulnya uang rakyat itu digunakan buat apa sih? Ya buat rakyat lagi ya, buat pelayanan publik gitu. Nah masa sepak bola pelayanan publik? Kan bukan. Kalau bangun stadionnya pakai APBD itu benar ya, bangun stadion, bangun gor segala macam. Tapi kalau membiayai klub sepak bola yang biayanya puluhan miliar pakai APBD itu nggak benar. Itu banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan negara, good governance ya. Kadang-kadang juga penggunaannya nggak transparan, nggak akuntabel dan lain sebagainya. Saya kasih contoh ya, beberapa klub, atau nggak usah disebutin nama lah, nggak usah kita sebutin nama ya. Ada beberapa klub ya di Indonesia di era tahun 2000-an ya, yang mendapatkan kucuran dana APBD dari daerahnya itu ya, dari APBD daerahnya itu puluhan miliar, dan anggarannya mereka itu melebihi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Gila nggak? Jadi masyarakat dibiarin sakit, masyarakat dibiarin bodoh, nggak sekolah, tetapi klub sepak bolanya itu diguyur APBD sampai puluhan miliar. Uangnya buat apa? Buat bayar pemain asing gitu ya, lalu buat operasional dan segala macamnya. Nah ini jadi masalah. Yang pertama adalah uang rakyat itu malah digunakan untuk membiayai klub sepak bola profesional. Jadi klub yang harusnya mencari uang sendiri ini malah dibayar sama APBD. Itu nggak benar pertama. Lalu nggak benar kedua terkait penggunaan uangnya. Karena apa? Karena penggunaan uangnya ini saya tahu banget lah ya. Saya tahu banget banyak markup, banyak penyimpangan dan lain sebagainya. Nanti kita bicara masalah ini ya, masalah lebih detailnya. Ini kan pada mau buka puasa kan ya, jadi nggak detail gitu. Ya jadi mengalokasikan dananya saja sudah salah ya. Ya, karena memang itu bukan pelayanan publik dan uang rakyat ibaratnya dipergunakan buat hal yang tidak semestinya. Dan yang keduanya itu yaitu nggak transparan, markup gitu ya. Sebetulnya korupsi. Anda nggak percaya kalau penggunaan APBD buat klub bola itu korupsi? Anda boleh cek kasus-kasus gitu ya. Banyak pengurus klub yang dikejar-kejar sama kejaksaan, bahkan KPK gitu. Lihat aja ya. Yang paling saya ingat sih ada sekretarisnya klub apa ya, Persik Kediri gitu, sampai bunuh diri kalau nggak salah. Coba dicek ya, silahkan di googling pengurus klub yang bunuh diri gara-gara diperiksa sama kejaksaan gitu ya. Jadi secara hukum saja sudah bermasalah gitu ya. Nah tentang hukum ya, saya ngasih tahu dulu nih. Jadi klub sepak bola ini kan saya bilang dapat dana dari APBD. Nah itu dialokasikannya itu melalui pos hibah, kalau enggak bansos. Tapi kebanyakan tuh hibah ya. Karena hibah ini kan pengertiannya ngasih ya. Namanya orang ngasih itu kan bebas, bisa besar jumlahnya dan relatif pertanggungjawabannya itu nggak ada ya. Karena kan ngasih, hibah ngasih ya, bukan gibah. Kalau gibah nanti saya sama Gus Dul ya, ini hibah. Hibah itu kan ngasih, dia ngasih uang, ibaratnya dipakai nih gitu, ngasih ya. Nah masalahnya adalah peraturan perundang-undangan di negeri kita, khususnya kalau dulu itu ada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ya, itu melarang APBD ya buat pos hibah itu berulang tiap tahun gitu. Jadi namanya Anda hibah ya, kalau Anda hibah pakai uang negara ke suatu instansi itu sekali ya, sekali nih Anda ngasih sudah ya, karena nggak bisa berulang-ulang tiap tahun gitu. Jadi Anda mau hibah nih misalkan ke klub sepak bola gitu ya, Anda ngasih sekali misalkan tahun 2005 gitu ya. Nah tahun 2006 nggak boleh, tahun 2007 tidak boleh gitu. Karena apa? Karena karakteristik penggunaan atau ngasih lewat hibah itu cuma sekali, sudah gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah semua klub sepak bola yang mendapatkan APBD melalui pos hibah, termasuk Persib, mereka itu menganggarkannya setiap tahun, iya kan? Karena kompetisi ini kan berjalan setiap tahun, ya, setiap tahun gitu. Nah, Persib ketika itu mendapatkan dana APBD terus-terusan tiap tahun berulang.
otomatis dia itu melanggar peraturan, melanggar regulasi gitu ya. Nah sebetulnya ada hal menarik nih. Jadi ketika ada peraturan itu Permendagri ya, yang melarang hibah berulang dan eksesnya kan ke klub sepak bola gitu. Sebetulnya perlawanan yang paling gencar dilakukan itu justru dari Kota Bandung, ya. Dari Ketua Umum Persib gitu. Siapa dia? Ya silakan cari Ketua Umum Persib siapa. Ketua Umum Persib bersama kepala daerah yang lain rapat di Tangerang gitu kan. Di Tangerang mereka melakukan kayak gerakan menolak dan lain sebagainya gitu lah. Itu nanti dibahasnya ya, karena ngomongin batur lamun gitu nanti. Saya tuh berusaha mencari topik yang nggak gibah ya, walaupun benar gitu. Ya intinya gitulah. Perlawanan paling gencar justru dilakukan oleh kubu Persib. Dan alhamdulillah ternyata setelah hal seperti itu ya, Persib justru menjadi pionir klub sepak bola profesional ya. Persib tadi saya udah bilang kan di awal-awal PT PBB itu masih nerima APBD, pengurusnya kebanyakan pejabat publik gitu ya. Jadi PT-PT-an bohong-bohongan ya. Nah, klub sepak bola profesional Persib menjadi perusahaan sesungguhnya, menjadi PT beneran gitu ya, tanpa APBD, itu datang di eranya konsorsium ya, di era konsorsium Bapak Glenn ya, Pak Glenn. Pak Glenn itu datang, mulai tunduk kita agak cepetin ya. Jadi Pak Glenn datang, mereka itu kan konsorsium ini kan orang-orang hebat ya, uangnya banyak, tahu aturan, punya staf legal segala macam. Intinya cara mereka memiliki Persib ya, kalau secara normatif udah benar lah, udah benar, tidak menyisakan persoalan, kecuali kita buat persoalannya itu bisa gitu ya, terkait kepemilikan saham. Tapi sekali lagi nanti kita ngomongin itu ya. Jadi intinya Persib sudah di bawah PT PBB, PT PBB-nya konsorsium, dan beneran Persib gak menerima APBD dan diisi oleh orang-orang profesional ya, orang-orang profesional. Nah, lalu klub sepak bola profesional itu mendapatkan uang dari mana sih? Ada teorinya, ada ilmunya ya. Jadi ini terlepas dari Rans ya. Kalau Rans ampun deh, saya nggak bisa nebak nih. Kalau Ransnya Raffi Ahmad saya nggak bisa nebak deh. Karena kan itu era-era kekinian ya. Ada digital, mungkin ada monetize dari YouTube, ada memanfaatkan fans di segmen musik, segmen anak muda yang nggak suka sepak bola ya. Itu saya nggak bisa nebak ya. Kalau yang Ransnya ini makanya saya kecualikan Ransnya Cilegon, Raffi Ahmad saya kecualikan ya. Tapi kalau buat klub sepak bola profesional, secara konvensional ya, secara teori, mereka itu mendapatkan uang ya dari 4 sektor utama. Apa itu? Yang pertama adalah sponsorship ya, sponsorship. Jadi kalau ada klub sepak bola masang nama di sini ya, di sablon, di mana, di punggung, yang katanya Persib, kayak jersey sepeda gitu, jersey pembalap ya, itulah sponsorship, punya kerjasama baik di jersey ataupun mereka masang logo di mana tempat latihan gitu ya, pokoknya itulah sponsorship ya. Nah yang kedua adalah penjualan tiket. Wah ini baru dia nih, penjualan tiket. Jadi penjualan tiket ini sangat diuntungkan Persib ya. Karena apa? Karena punya jumlah massa atau bobotoh yang sangat banyak ya. Penjualan tiket nggak perlu kita bahas ya, nggak sepugu lah menang duit di tiket mah ya. Yang ketiga adalah hak siar TV. Hak siar TV ya, oke lah itu juga nggak perlu dibahas ya, dapat duit aja. Yang keempat adalah penjualan merchandise. Nah ini juga Persib diuntungkan gitu, karena kan yang membeli merchandise itu kan fans ya, bobotoh. Nah Persib ini mendapatkan keuntungan dari penjualan merchandise. Iya, kalau orang jadi penjualan merchandise dia dapat keuntungan. Oleh karena itu Persib memang harus melindungi brandnya kan, makanya sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kemenkumham, udah didaftarkan nama Persib, logo segala macam. Nah terlepas dari mereka belum memproteknya secara serius itu persoalan lain ya. Persib juga diuntungkan dari penjualan merchandise karena apa? Karena bobotoh selain berjumlah banyak, bobotoh juga memiliki daya beli yang baik ya. Duitnya banyak lah, banyak yang royal gitu kan. Jadi 4 itu ya, merchandise, sponsorship, hak siar TV, sama tiket penonton. Nah plus sebetulnya satu lagi, kalau klub sepak bola profesional tuh dia mendapatkan uang dari saya tak? Hah? Budak nak? Oh, ayo nu eta ngalangkung geulis. Jadi naon tadi teh? Oh ya,
dari naon? Oh ya, satu lagi nih. Tadi kan 4 sektor utama ya. Sebetulnya klub sepak bola itu bisa satu lagi, yaitu dari penjualan pemain. Tapi kenapa penjualan pemain ini belum bisa lah ya di Indonesia? Karena masih banyak klub yang mengontrak pemain itu hanya semusim, setahun gitu ya. Kalau di luar negeri kan enggak, dikontrak 5 tahun, 10 tahun. Jadi ketika ada klub lain yang mau, ini investasi nih, dia bisa jual dengan harga lebih tinggi. Oke, udah cukup kelihatan ya sebetulnya transformasi Persib ketika pakai APBD lalu menjadi profesional, mandiri, nyari duit sendiri ya. Dan dengan argumen apapun ya, kondisi Persib sekarang itu udah bener dibandingkan ketika dia pakai duit APBD. Ya Anda bayangkan, duit rakyat Kota Bandung dipakai bayar-bayar pemain asing apa nggak jelas gitu ya. Uang yang harusnya buat sekolah, buat pendidikan, buat bayar kesehatan, pelayanan publik itu malah membiayai klub sepak bola gitu yang harusnya bisa nyari duit sendiri. Iya dong. Jadi saya dulu inget banget, dulu ada pejabat tinggi lah di Kota Bandung yang pesimis gitu. Jadi saya itu sudah mengemukakan gagasan saya terkait Persib mandiri dikelola swasta ya. Itu dari tahun 2008 loh. Itu penelitian saya tahun 2008 sudah merekomendasikan agar Persib dikelola oleh swasta. Karena apa? Karena saya yakin Persib ini kalau dikelola dengan benar ya, itu bisa mendatangkan uang yang benar juga, halal gitu. Dan banyak tentunya ya Persib. Nah, si pejabat itu ngomong begini sama saya. Jadi intinya tuh gini loh. Mau bisa, guys lah kamu jangan terlalu semangat kok gitu loh. Nah, saya waktu itu kan masih muda banget ya, bersemangat, masih idealis gitu ya. Saya digituin sama si pejabat ini gitu. Ya maksud saya gini, saya akhirnya ngomong kayak gini, Pak, kalau Bapak tidak percaya bahwa Persib ini bisa nyari duit sendiri ya, itu sebetulnya Bapak meremehkan Persib, saya bilang. Itu sebetulnya Bapak meremehkan dan melecehkan potensi Persib gitu ya. Karena saya yakin Persib ini kalau dikelola dengan benar, dengan potensi ya, bobotoh, nama besar, brand gitu ya, itu bisa ngedatengin duit Pak, yang bisa dipakai untuk membiayai Persib itu sendiri gitu. Nah si pejabat ini diem dan musuhan sama saya tentu saja akhirnya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi sekali lagi Persib yang nggak pakai APBD sekarang ya, Persib sekarang itu dengan alasan apapun adalah sudah jauh lebih baik daripada Persib di masa lalu yang pakai APBD. Saya nggak ngomongin masalah prestasi ya, saya nggak ngomongin masalah sejarah, cuma masalah Persib bener baheula pakai APBD atau bener sekarang. Ya bener sekarang gitu ya, apalagi kalau kita ngomongin Persib sebagai klub profesional, ya beneran sekarang gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat melangkah mundur kalau terkait pembiayaan gitu loh. Tunggu, masa itu doang sih? Orang rek ngomong ke naon deui nya tentang APBD. Persib APBD profesional, cara nyari duitnya sudah. Nah, dan potensi korupsi itu juga jadi nggak ada gitu ya. Kalau kita artikan korupsi ini kan kerugian negara ya. Karena Persib nggak pakai duit dari APBD, akhirnya nggak ada tuh uang rakyat yang disalahgunakan, insya Allah ya gitu. Nanti ya pokoknya ibaratnya gini deh, ibaratnya itu terlepas dari berbagai kelemahan ya, terlepas dari berbagai pro kontra, berbagai kekurangan, intinya Persib yang tidak pakai APBD ini sudah berada di rel yang tepat gitu ya, udah bener intinya gitu. Sekali lagi terlepas dari berbagai pro kontra, kritik, ketidakpuasan, bobotoh dan lain sebagainya, Persib kan sekarang sudah benar. Oke, sudah berapa menit? Oh, baru 24 menit lagi. Kita tambah ya. Nih, bobotoh saya kasih tahu ya. Bukti bahwa uang APBD itu bisa menjadi candu ya, dan nggak bener gitu ya. Banyak klub-klub sepak bola di masa lalu ya, tahun 2000-an, mereka begitu tangguh, begitu hebat ya, pemainnya bagus-bagus dan lain sebagainya gitu. Mereka itu dianggap klub profesional ya karena prestasinya bagus, padahal itu enggak, itu prestasi semu gitu ya. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka nggak pakai APBD lagi, dicabut APBD-nya, mereka langsung rontok ya, bahkan nggak tahu sekarang ada di mana gitu.
klub-klub mungkin seperti apa ya? Kalau zaman saya dulu tuh ada yang namanya klub Persmin Minahasa ya. Pernah nggak dengar Ren? Nah, Persmin Minahasa, lalu Persibom Boloon Mangando, lalu mungkin Persita Ternate ya. Itu di periode 2017-an gitu, itu mencuri perhatian ya. Itu klub-klub yang oke lah di papan atas gitu ya. Ya tapi pakai APBD gitu. Makanya ketika dicabut APBD-nya dilarang, ya langsung gitu terjun gitu ya, prestasinya entah gimana gitu. Dan kenapa penggunaan APBD dalam sepak bola profesional itu harus kita tolak ya? Karena ini rentan campur aduk sama kepentingan politik ya, sama kepentingan politik gitu. Udah yang jadi ngomongin orang lagi ya. Pokoknya kita lihatlah ada beberapa klub ya di Liga Indonesia, bahkan sekarang nih, karena dipegang sama orang yang terindikasi berpolitik ya, akhirnya ketika dia kalah atau enggak lancar agenda politiknya, akhirnya berimbas sama klub sepak bolanya ya. Jadi kolaps, nggak bisa bayar pemain dan sebagainya. Dan yang saya omongin tadi, klub bolanya itu bukan klub-klub kecil loh, itu klub-klub besar yang udah punya nama di Indonesia gitu. Sabar menit deh? Ini sabar menit? 20 menit. Kita ngomongin apa lagi nih? Ya, ada yang mau nanya? Nggak ada ya, karena ini tapping ya. Oke, kita ngomongin kenapa Persib, nah APBD ya. Selain banyak penyimpangan segala macam, itu juga ngeselin ya. Kenapa? Persib zaman dulu waktu pakai APBD ngeselin. Kenapa? Kalau sekarang ini kan Persib misalkan panpelnya ya menggelar pertandingan misalkan. Dia itu kan jadi serius gitu. Kerjanya serius ya. Kenapa? Karena kalau kerjanya nggak serius, maka duitnya juga nggak serius gitu. Kan mereka betul-betul ngandelin pemasukan dari tiket ya. Panpelnya kerja serius, lalu juga mereka juga menggelar pertandingan dengan baik, event dengan baik ya. Intinya kalau orang kerja buat uang itu biasanya serius gitu ya. Nah, waktu Persib zaman APBD dulu ya, panpelnya itu bukannya berusaha menggelar pertandingan bagus biar dapat uang dari sponsor dari mana, mereka itu malah dikasih duit gitu. Jadi mereka itu malah dialokasikan dana dari APBD untuk menggelar pertandingan. Wah, ini kan logika yang udah sangat beda ya, udah sangat bertentangan gitu. Kalau klub profesional mah menggelar pertandingan itu untuk mendapatkan uang, pemasukan gitu. Mereka jadi kerjanya serius, kerjanya bener gitu ya. Nah, kalau misalkan zaman dulu justru si Persibnya ini dikasih uang sama APBD gitu ya untuk menggelar pertandingan. Jelas beda dong ya, cara kerjanya beda gitu. Jadi yang satu mah untuk mendapatkan uang ya, yang satu untuk menghabiskan uang gitu ya, untuk menghabiskan uang. Nah, akhirnya kita jadi bertanya-tanya nih, kalau suatu pertandingan Persib di masa lalu aja udah dijamin sama APBD ya buat bayar keamanan, kebersihan, ini itu, sewa stadion, maka pemasukan dari tiket kemana dong? Nah, itu kan jadi pertanyaan akhirnya. Oleh karena itu, kalau klub sepak bola pakai APBD itu menimbulkan prasangka-prasangka gitu, suudzon gitu ya. Jadi nggak bagus juga gitu. Aduh, apalagi nih teman-teman, saya tuh banyak banget nih pingin ngomongin banyak hal ya, APBD gini. Tapi ntar jadi ngomongin orang nanti ya, kita bahas di lain kesempatan gitu ya. Oke, kayaknya udah cukup lah ya. Ini bisa menjadi pengantar buka puasa nih di edisi puasa pertama ini gitu. Jadi saya Eko Mau bersama kru Bobotoh ID mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.